Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini Ustazah Dewi akan mengajarkan pelajaran matematika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran matematika kali ini yaitu tentang penarikan akar pangkat 3. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang akar pangkat 2. Nah, hari ini kita akan belajar penarikan akar pangkat 3. Sudah siap semua ya? Pangkat 3. Pangkat 3 adalah bilangan yang dikalikan sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. Jadi, Ustazah ulangi. Pangkat 3 adalah bilangan yang dikalikan sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. Contohnya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Inilah yang disebut dengan pangkat 3. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Ini adalah contoh bilangan pangkat 3, yaitu bilangan yang sama dikalikan sebanyak 3 kali. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Di sini Ustazah punya tabel pangkat 3. Tabel pangkat 3 ini harus kalian ingat dan kalian hafalkan. Di sini ada 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, begitupun seterusnya sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, di sini ada 2 warna dalam tabel pangkat. Ada yang berwarna hitam dan berwarna ungu. Untuk yang berwarna ungu ini adalah rentang nilai. Jadi, dalam pembelajaran akar pangkat 3 ini, ada rentang nilai yang harus kalian hafalkan. Kita cek sama-sama ya. Untuk bilangan 1 pangkat 3, dia memiliki rentang nilai, yaitu 1 sampai 7. Sedangkan 2 pangkat 3 memiliki rentang nilai 8 sampai 26. 3 pangkat 3 memiliki rentang nilai 27 sampai 63. Ustazah jelaskan. Contohnya, 1 pangkat 3 rentang nilainya 1 sampai 7. Dari mana ya 1 sampai 7? Ya, tepat. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, antara bilangan 1 sampai 8 itu ada rentang nilai. Rentang nilainya yaitu 1 sampai 7. Sedangkan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nilai rentang nilainya 8 sampai 26. Karena 3 pangkat 3 hasilnya 27. Untuk rentang nilai nak, maksudnya adalah 1 sampai 7. Artinya ada nilai atau ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, ketika nanti ditanya rentang nilainya ada 2, maka dia ada di 1 pangkat 3. Nah, sedangkan jika rentang nilainya nanti diminta 9, berarti dia ada di 2 pangkat 3. Bagaimana? Paham sampai di sini? Agar lebih paham, nanti Ustazah akan memberikan contoh soalnya.
Oke, selanjutnya remember, diingat, penarikan pangkat 3. Dalam penarikan pangkat 3 ini, Ustazah membuatkan jembatan kedelai. Jembatan kedelai ini memudahkan kalian untuk menghafal. Ya, di sini ada kata do, de, dan titu. Do artinya 2, de artinya 8. Dan ti artinya 3, tu artinya 7. Nah, maksudnya 2 itu selalu berpasangan dengan 8. 3 selalu berpasangan dengan 7. Jadi, ketika di dalam soal nanti satuannya 2, maka jawabannya adalah 8. Jika pada soal satuannya angka 7, maka jawabannya adalah angka 3. Karena mereka selalu berpasangan 2 dan 8, 3 dengan 7. Begitupun sebaliknya. Nah, selain angka-angka ini, angka 2, 8, 3, dan 7, ada angka 1, 4, 5, 6, 9, itu artinya sama. Maksudnya, jika pada soal nanti satuannya 1, maka jawaban kalian satuannya 1. Jika di soal nanti satuannya 5, maka jawaban kalian satuannya 5. Bagaimana? Mudah ya untuk menghafalnya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama di sini. Akar pangkat 3 dari 343. Karena soalnya hanya terdiri dari ratusan, maka kita langsung fokuskan kepada satuan. Ya, angka satuan pada 343 ini adalah 3. Nah, tadi Ustazah bilang, ketika ada soal satuan, ingat jembatan kedelai. Jembatan kedelai ini yaitu 3, titu, 3 dan 7. Jadi, karena pada soal satuannya 3, maka jawaban kalian adalah 7. Karena 3 selalu berpasangan dengan 7. Bagaimana? Paham? Ustazah ulangi, karena dalam soal satuannya 3, dan ingat jembatan kedelai tadi, jembatan kedelai 3 selalu berpasangan dengan 7. Maka jawabannya adalah 7. Karena 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Bagaimana? Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua yaitu akar pangkat 3 dari 1728. Jika di dalam soal ribuan, maka lihat ada tanda titik atau di belakang ribuan, kalian beri tanda garis seperti ini. Oke, Ustazah ulangi. Jadi, ketika kalian bertemu dengan angka ribuan atau ada tanda titik, maka kalian letakkan garis tepat di titik atau di belakang ribuan. Setelah itu, kalian lihat angka yang terletak di depan garis. Dan pada soal, angka yang terletak depan garis adalah angka 1. Nah, angka 1. Ingat, rentang nilai 1 terletak pada rentang 1 pangkat 3 karena rentang nilainya 1 sampai 7. Karena di soal yang diminta adalah angka 1 dan angka 1 ini terletak pada nilai rentang 1 sampai 7, yaitu termasuk pada angka 1 pangkat 3. Maka kalian hanya cukup menuliskan angka 1 saja. Pangkat 3-nya tidak usah ditulis. Ustazah ulangi,
Jadi, karena di depan garis atau ribuannya adalah angka 1, maka angka 1 ini terletak di angka rentang nilai 1 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 1. Selanjutnya, kalian fokus ke satuan. Ya, satuannya adalah 8. Ingat, satuan jembatan kedelai. 8. Ya, 8. D. Karena pada soal satuannya 8, maka jawaban satuannya adalah 2. Jadi, 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728. Bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu akar pangkat 3 dari 15.625. Kita lihat ada tanda titik dan tepat di belakang ribuan kita beri garis. Kemudian lihat di depan garis ada angka 15. Nah, kira-kira 15 ini terletak di rentang nilai berapa ya? Ya, 15 terletak di rentang nilai 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena rentang nilainya 2 pangkat 3 yaitu 8 sampai 26. Berarti 15 termasuk. Maka jawabannya kita tulis 2. Paham? Selanjutnya, kita lihat satuannya. Satuannya adalah angka 5. Ingat jembatan kedelai tadi? Karena 5, 1, 4, 5, 6, 9 sama, dan angka 5 satuannya pada soal, maka jawabannya pun satuan pada jawabannya yaitu angka 5 karena dia sama. Jadi 25 kali 25 kali 25 sama dengan 15.625. Bagaimana? Mudah bukan untuk penarikan akar pangkat 3? Oke, agar kalian lebih paham lagi, silakan kerjakan latihan soal 5 halaman 7. Selamat mencoba.